Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Jumpa lagi dengan saya ya. Dan kali ini kita di akhir tugas Jarkom, dimana kita disuruh membuat laporan simulasi dan kita disuruh membuat skema sendiri tentang studi kasus jaringan sebuah perusahaan atau instansi. Oke, perkenalkan, nama saya Rangga Setia, NIM 056 dari Sistem Informasi A 2019. Sebelumnya saya mau minta maaf karena ini saya telat mengumpulkan tugasnya dikarenakan saya kemarin sakit berapa hari ya, lama lah pokoknya, sampai saya ini baru bisa bangun dan baru bisa meneruskan tugas yang diberikan oleh Pak Agus. Oke, langsung saja. Di sini saya mengangkat jaringan di PT Nusantara Medika Utama. Sedikit cerita, ini saya punya kenalan di sana bagian jaringan dan saya minta sedikit routingannya untuk saya jadikan bahan ini ya, studi kasus, dan alhamdulillah boleh. Dan akhirnya PT Nusantara Medika Utama ini yang saya angkat. Oke, langsung saja, ini laporannya. Ya, deskripsinya, PT Nusantara Medika Utama adalah sebuah perusahaan yang menaungi banyak rumah sakit swasta di daerah Mojokerto. Jadi itu kayak perusahaannya ya, kepala perusahaannya, terus dia punya mungkin sebutnya anak perusahaan ya. Jadi itu rumah sakit gitu. Salah satunya mungkin rumah sakit Gatul, mungkin bagi teman-teman yang tahu. Di sini kita mau bahas tentang jaringan kantor pusatnya ya. Bukan jaringan rumah sakitnya, tapi jaringan kantornya. Di kantornya ini ada lobby yang biasanya diakses oleh umum, ada orang-orang umumnya ya. Biasanya ada yang pakai PC buat search informasi dan lain-lain gitu. Dan ada orang bagian resepsionis biasanya. Lalu ada di bagian kantor keuangan yang biasanya untuk ngatur keuangan, dan ada kantor IT. Kantor IT itu juga salah satu kenalan saya tadi ya. Dalam jaringan tersebut memiliki beberapa server untuk menunjang kebutuhan yang ada seperti mail server, NAS server, DHCP server, dan lain-lain. Jaringan tersebut didukung oleh ISP Telkom dengan paket Astinet. Jadi dia bukan pakai Indihome ya, pakai Astinet. Dan di sini ada banyak server yang terus terang ini banyak di sini yang saya nggak paham penggunaannya, karena yang pertama belum diajari, yang kedua saya belajar sendiri nggak paham. Jadi saya akan membuat skema ini sesuai apa yang saya pelajari pada semester ini, pada pelajaran Jarkom ini. Jadi misalnya kita lihat di skenario percobaan ini, di dalam skema yang saya dapatkan ini ada firewall router dan VPN router, dimana saya nggak tahu cara config-nya biar dia jadi firewall dan VPN router itu gimana ya. Jadi saya langsung kasih router aja gitu, nggak saya config firewall atau VPN. Yang penting mereka nyambung gitu aja. Lalu di sini juga ada DC server untuk domain lokal ini, saya juga nggak tahu. Kalau DHCP kemarin kan diajarin. Sorry. Cuman ini ada seluruh server berada di VLAN 3 ini. Saya juga nggak tahu cara pakai VLAN-nya gimana. Jadi nggak saya config VLAN, yang penting saya config connect aja. Terus ini ada whitelist untuk reservasi device. Jadi gini ya, misalkan ada device PC ini ya 1, 2, 3, ada 9 totalnya. Nah ini tuh nanti gimana caranya dengan MAC-nya itu kita daftarkan ke DHCP server. Jadi nanti IP yang mereka dapatkan itu tetap gitu, statik, nggak berubah-ubah ketika ada request. Jadi komputernya mati, lalu requestnya expired, dia misalnya di setting 24 jam gitu, besoknya login ganti IP-nya. Nah, dengan reservasi itu kita berharap nanti IP-nya tetap gitu, kayak statik. Cuman saya nggak tahu settingannya. Jadi semua IP yang di sini saya buat langsung ke DHCP server aja ya, nggak saya config manual. Lalu di sini ada DNS server untuk mail servernya ya, dan di sini kalau nggak salah ini di server ini kayak web server. Jadi ini saya fungsikan web server, DHCP seperti kemarin, DNS juga seperti kemarin. Lo app server ini katanya itu buat service SSL ya, kalau nggak salah SSL itu untuk web server juga atau gimana, saya juga kurang tahu.
belum ada server seperti kemarin. Dan NAS server ini kalau nggak salah data ya, jadi data ini ya data sih, saya fungsikannya seperti FTP. Lalu kita analisis jaringan ini. Yang pertama dari device-nya dulu deh. Di sini ada, kita butuh routernya ada 3 ya, dari bawaan dari ESP1, lalu 1 untuk firewall dan 1 untuk router VPN, berjumlah 3. Jadi ini 1 terdapat dari ESP ya, lalu ada firewall router dan ada VPN router. Ini katanya teman saya itu cuman router yang dikonfig gitu, kayak routernya Mikrotik atau Cisco, saya lupa. Ini kalau nggak salah firewall routernya ini Mikrotik. Jadi nanti bisa dikonfig untuk firewall agar koneksi agar kalau nggak salah kalau ada akses dari luar itu dia nggak merambah ke dalam sini atau merambah ke server-server. Intinya untuk security lah firewall router. Lalu yang kedua ada VPN router. VPN router ini kemarin sepaham saya adalah untuk meremote ya. Jadi nanti kita bisa akses VPN router ini agar VPN fasilitas tunnel dari broadband luar. Jadi misalnya kita mau akses dari rumah kita tinggal nembak router ini, nanti kita bisa masuk ke koneksi sini, koneksi lokal, dan kita bisa masuk server. Kalau nggak salah seperti itu ya. Lalu selain router ada access point yang berjumlah 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada untuk public, di sini ada untuk lobby tadi, di sini ada untuk bagian keuangan, dan di sini ada untuk bagian bagian IT. Publik, umum, bagian keuangan, dan bagian IT. Oke. Lalu ada switch yang berjumlah 5 buah. Di sini ada core switch untuk nyambungin semua ini ya. Nyambung ke sini, ini switch-switchnya semua nyambung ke sini, ini server switch juga nyambung ke sini. Lalu di sini ada server switch untuk menyambungkan server-server ini. Lalu ini untuk distribution switch untuk di lobby. Di sini distribution switch untuk keuangan, dan di sini distribution switch untuk IT. Lalu ada apa lagi ya? Ada PC berjumlah 9. Sebenarnya ini nggak berjumlah 9 ya, saya kurang tahu PC-nya ada berapa. Cuman ini katanya untuk simulasi saja, jadi dipakai per ruangan ada 3 gitu. Lalu ada 6 buah server. Ini tadi ya, ada di server, DHCP server, DNS, APP, mail server, dan NAS server. Oke. Sebelum ke langkah percobaan, saya mau kasih tahu ya, ini IP-nya contohnya dari sana. Ini nggak saya pakai, saya sesuaikan IP-nya untuk kebutuhan saya sendiri. Ini jadi IP yang ini nggak saya pakai, IP ini nggak saya pakai, saya sesuaikan sendiri. Yang penting sama-sama connect, routingannya jelas gitu aja. Lalu satu lagi, ini masalah VLAN. Seluruh server berada di VLAN 3, dan VLAN 1.3.2.3 ini saya kurang paham ya sebenarnya ya. Jadi nggak saya config VLAN sama sekali. Ini ada VLAN config juga. Jadi ini nggak saya VLAN sama sekali. Menurut pemahaman saya kemarin waktu saya tanya-tanya ya, VLAN-nya ini buat mengamankan server ini biar nggak sembarang orang bisa ngakses ke server ini. Jadi untuk security. Karena saya belum bisa config VLAN dan belum diajarin, kemarin saya coba juga malah amburadul. Jadi ya lebih baik nggak saya pakai aja, lebih baik saya demokan routingannya saja. Lalu langkah percobaan saya simpel sekali, ini ada pengujian ping, jadi kita uji koneksinya aja. Lalu ada pengujian access point, apakah access point yang dapat diakses kan. Lalu kita akan lakukan pengujian dalam server, jadi servernya ini bisa apa enggak gitu. Oke, kurang lebih routingannya seperti ini. Oke, ini tadi ada router, mungkin kurang jelas ya kalau kecil kayak gini. Saya geser. Ini ada ISP router, ini IP-nya. Lalu ada firewall router dan ada VPN router. Ini sudah saya routing secara dynamic routing pakai RIP itu ya, saya routing biar bisa komunikasi. Lalu ini masuk ke core switch, jadi ini masuk core switch, server switch masuk core switch ini semua juga masuk core switch. Lalu dari sini ada server switch, dimana 6 server tadi masuk ke sini semua.
lalu ini IP-nya ya, lalu ini ada akses point public, cuman ini nggak saya kasih klien. Nanti misalkan kita mau coba kasih klien juga nggak apa-apa, yang jelas ini nggak saya kasih klien tadi. Lalu ini untuk ruang resepsionis tadi umum, resepsionis ya, mungkin lobby ya, bagian lobby, ini bagian lobby. Jadi ini ada klien satu, barangkali nanti apa, sebenarnya biasanya bukan laptop ya, biasanya smartphone yang lebih real yang biasanya pakai akses point, cuman nggak apa-apa lah, kita coba pakai laptop aja. Ini ada 3 klien tadi, ini juga sama, ini juga sama. Lalu untuk config DC server ini saya gunakan untuk ini web server. Lalu untuk DHCP server saya config seperti ini /26. Jadi kita pakai subnet mask 28 karena kemarin saya pakai subnet mask /24 nggak mau. Jadi ya saya sebenarnya kurang tahu ya kenapa ya saya pakai /2 saya bagi subnet masknya mau, jadi ya pakai subnet mask ini aja yang mau. Jadi seperti ini settingannya. Lalu untuk DNS server saya gunakan untuk merecord ini sama email ya, email server. Lalu untuk app server ini saya nggak tahu fungsi yang real apa, jadi nggak saya nyalakan sama sekali. Lalu untuk mail servernya ini sudah saya config untuk email, nanti bisa kita coba. Lalu untuk NAS server saya gunakan FTP. Nah, saya gunakan FTP. Tapi ini belum saya kasih user ya. Kita pakai coba user aja. Atau app servernya yang saya pakai FTP ya. Ini kok bodohnya. Mungkin yang NAS ya, karena NAS itu katanya kemarin penyimpanan data gitu. Jadi oke. Sekarang kita yang pertama kan kita nguji koneksi. Sebelum uji koneksi kita pastikan IP-nya udah dapat dari DHCP. Ini kalau nggak salah masih ada beberapa klien yang udah nggak, sorry. Misalkan kita mau nyoba dari sini ke sini, mungkin daripada ngeping kita langsung ICMP aja ya. Successful berarti nyambung. Ini ke sini successful. Jadi intinya ini ke sini connect. Lalu kita lihat skenario. Daripada kita ngepingnya lama, yang penting kalau successful nggak ada masalah gitu aja. Terus ini ke player ke PC sebelah successful. Ini ke PC IT successful. Ini ke server misalkan successful. Ini ke server successful. Jadi nggak ada masalah untuk ini semua ya. Jadi semuanya ini udah nyambung. Misalnya ini ke router misalkan, firewall router successful. Kita delete. Oh, fail kalau sini. Kita delete. Oh, kemarin saya coba successful. Oh ya, mungkin ada routingannya nggak ada masalah sih. Routingannya ini gateway-nya juga saya sudah setting ke sini. Jadi gateway-nya keluar ke firewall semua, harusnya nggak ada masalah. Oke, yang mungkin bisa kita tes pertama adalah DC servernya. Di sini sudah saya config di DNS dengan rsmedica.com ya. Ini DC server. Kita coba akses dari sini.
arsmedika.com. Ya, seperti ini. Nggak saya edit aneh-aneh. Tadi mau saya copy indeks dari websitenya, cuman kok janganlah, nanti saya nggak izin. Oke, nggak ada masalah. Untuk DNS servernya, DHCP server tadi juga sudah memberi IP di semuanya ya, jadi nggak ada masalah. DNS server, DNS tadi juga sudah kita coba buka. Biasanya apa ya kalau kita ngecek DNS ya? NSC kalau nggak salah. Misalnya tadi kita belum lupa ya. Coba kita lihat DNS-nya. DNS arsmedika.com. nsc@arsmedika.com. Bukan ya? Apa ya? NS lookup, sorry. NS lookup arsmedika. Nah, ini. Jadi sudah bisa. Lalu app server ini yang saya fungsikan jadi FTP tadi ya. Oh bukan, yang NAS server. Mungkin kita bisa jadikan di DNS ya. Di DNS nya FTP nas.arsmedika.com. Adresnya 40 56 7. Masih Pak Ed. Kita cek dari sini. FTP nas.arsmedika.com. Username tadi user kalau nggak salah. Passwordnya user. Oh, apa saya salah ngasih tadi? FTP user. Oh, saya mungkin tipe tadi. Coba lagi. User. Nah, bisa. Untuk FTP biasanya apa ya? Dir. Nah, ini untuk ngecek directory. Kita bisa cek kalau kita mau ngirim file kayak percobaan yang kemarin. Tapi menurut saya asal connect ini juga udah bisa sih. Yang jelas FTP kan buat file transfer protokol ya, buat transfer file. Sebenarnya ini pada database, cuman mungkin pikir saya yang cocok ya ini, yang cocok ya untuk untuk FTP yang paling mendekati fungsinya. Oke. Kita di server sudah kita uji sebagai web server tadi, DHCP sudah, DNS sudah, app tadi sudah kita ping, mana server sudah kita, mana server belum ya, mungkin kita bakal uji di sini ya. Kita config emailnya, masa user tadi ya, user@arsmedika.com. nggak salah ini. Oh, user 1, sorry, Nusa Medika. nusamedika.com. Ini add-nya kok ada spasinya. nusamedika.com. Ini juga nusamedika.com. User 1, passwordnya user 1. Kita kompos ke user 2 nusamedika.com. Tas lorem ipsum $anet. Send. Oh, apa saya salah config?
pingnya jalan lah apa namanya ke sini successful, jadi harusnya tidak ada masalah. Berarti salah config ini, mungkin salah saya. Bermail nusamedika.com ya. Kita save, kita compose itu user 2 @nusamedika.com. tes kita save. Oh, berarti ini servernya yang salah. Sebentar, saya akan cek dulu apa yang salah. Oke, sudah ketemu penyakitnya. Ternyata penyakitnya adalah mail server yang alamatnya nggak sama DNS server saya. Jadi DNS server tadi ini tulisannya rsmedica.mail.com, yang ini saya kasih apa tadi, nusamedika.mail.com. Jadi saya yang inkonsisten. Ini sudah saya konfigur ulang ya seperti ini, dan nggak ada masalah tadi. Kalau kita ini saya send lagi. Oke, lalu kita coba di PC sini misalkan, atau di PC sini lah. Kita buka ini, kita kasih user 2 @rsmedica.mail.com. ini rsmedica.mail.com, ini juga rsmedica.mail.com. Username user 2, passwordnya user 2. Kita save, nah ini tesnya masuk, jadi mail servernya masuk. Oke, RP server udah kita ping. Ini sudah kita coba tadi, nggak ada masalah. Ini juga sudah connect ya. Ini saya kasih apa tadi, accesspointnya ini. Karena ini umum, nggak saya kasih key. Yang keuangan saya kasih kalau nggak salah ya, passwordnya keuangan. Ini sudah saya setting ini passwordnya keuangan, dia connect. Ini IT juga saya set IT. Ini umum, nggak saya kasih password. Terus untuk AP publik ini kalau misalnya kita pengen coba juga nggak masalah sih. Misalkan kita kasih di sini smartphone ini, kita ini kalau nggak salah belum saya kasih nama SSID. Ini udah connect, mungkin kita kasih nama publik. Biasanya kalau di perusahaan besar ini sudah ada biasanya ada kayak gateway loginnya. Oke, publik connect, dan dia seharusnya sudah dapat IP dari DHC besar. Oke, saya kira sudah kita lakukan semua tesnya, dan alhamdulillah tidak ada masalah. Masalahnya kebanyakan ada di routernya ya. Saya kurang paham konfig routernya yang untuk firewall dan VPN, juga untuk VLAN. Tapi ini saya sudah berusaha untuk menyamakan dengan apa yang sudah kita pelajari dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini yang berakhir project. Oke, sekian untuk video praktikum saya. Alhamdulillah kita sudah mencapai pertemuan terakhir dari Jarkom. Banyak tugas-tugas praktikum, dan alhamdulillah ini yang terakhir, dan alhamdulillah juga lancar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah penjelasan. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.